Halo kawan-kawanku semua, baik dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dilancarkan semua urusannya dan dimudahkan semua rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tiang Kembar. Dan bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak ceritanya. Adelia Savitri adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau biasa disebut Kajawen. Di dalam rumahnya kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang-barang antik di rumahnya hanya sebuah peninggalan dari kakek mereka yang konon dijaga untuk menjunjung kehormatan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Bertempat di salah satu kota besar di Jawa Timur, Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota ini. Sore itu, Della menatap langit, mendung, hujan akan turun sebentar lagi, batinnya. Tak berapa lama, ada motor mendekat. "Gak dijemput lagi, Del," kata seseorang wanita yang mengendarai motor metik, menatap Della dengan senyum ramah. Della teringat ayahnya sibuk, ibunya apalagi, sedangkan kekasihnya tidak dapat menjemputnya karena harus bekerja shift. "Bareng aja, kebetulan gua lewat rumah lu," ajak si gadis. Mega adalah nama gadis itu, sahabat kecil sekaligus teman Adel yang paling mengerti satu sama lain. Tanpa menunggu hujan turun, Della segera menyambar dan duduk di jok motor Mega. Mereka pun segera pergi, meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, Della tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Ia hanya teringat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Mbah Wira, begitu Della memanggilnya. Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Della yang masih hidup. Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal satu atap bersama Della. Namun, beberapa bulan ini, Della menemukan kejanggalan dengan neneknya yang selama ini dekat dengannya. Seolah-olah itu bukan neneknya, namun ia bimbang. "Lagi mikir apa?" kata Mega menyadarkan Della dari lamunan. "Gak ada." Mega tahu Della berbohong, namun dirinya tidak punya hak untuk memaksanya bercerita. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun, disertai kilatan petir yang menyambar. Namun, Mega tetap melanjutkan perjalanan. "Terobos aja ya, biar cepat sampai," kata Della. Motor Mega kini berhenti di sebuah rumah dengan komplek halaman yang luas. Itu adalah rumah Della. "Nggak mampir?" "Nggak, Del, lain kali saja. Titip salam buat emak bapak sama Mbak Wira juga." "Ya sudah, hati-hati." Begitu motor Mega kembali melaju menembus hujan yang kian lebat, Della baru sadar, sudah hampir jam 6 sore. Hari sudah petang, namun tak satupun lampu di rumahnya tampak menyala. Padahal kiri kanan tetangga sudah menyalakan lampu guna mengusir kegelapan di sekitar rumah. "Apa listriknya mati ya?" batin Della. Namun perasaan itu kembali muncul. Akhir-akhir ini semua seperti mimpi, seperti ada yang lain di dalam rumahnya yang membuat Della tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah. Namun masalahnya, Della tidak tahu apa itu.
Ia membuka pintu dan mengucap salam seperti biasa. "Assalamualaikum," katanya, namun kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, menekannya, namun rupanya listrik tidak juga menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk. Begitu gelap, sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya ada seseorang yang lain selain dirinya. Di rumah ini juga tinggal Mbak Ningsi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 3 tahun. Namun, jam 5 sore adalah batasan waktu Mbak Ningsi dalam bekerja. Karena beliau seharusnya sudah pulang, jadi siapa yang sekarang tengah duduk membelakanginya? "Mbok," panggil Della seraya mendekat. Sosok itu hanya diam, namun semakin dekat, Della mendengar suara menangis, sangat lirih, sehingga Della tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini, Della sudah tepat di belakangnya. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu agar ia dapat melihat siapa yang tepat di depannya, sosok itu berbalik dan menatapnya. "Tolong, Dok, tolong." Kaget, karena apa yang Della lihat adalah Mbah Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya Della terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali Della dihantui oleh mimpi yang sama, berulang-ulang, seolah mimpi itu mengundang pesan. Kenapa dengan Simbah? Kenapa Della selalu melihat Simbah menangis? Padahal Simbah Wira saat ini sedang baik-baik saja dan tinggal bersamanya, kecuali Della teringat ada yang janggal. Semua dimulai dari hari itu, hari di mana Mbah Wira mengatakan, "Mbah Wira bertemu perempuan cantik, Del, sangat cantik, yang menemani Mbah di sini." Setelah hari itu, Mbah Wira menjadi berubah. Suatu sore, Bu Ida yang merupakan ibu Della memanggil, "Del, kamu gak lihat ayam di kulkas? Kok gak ada?" "Della gak lihat, Bu." "Ya sudah, mungkin ada yang ngambil. Ibu belanja dulu." Bu Ida pergi. Della kemudian kembali ke kamarnya. Namun ketika ia melewati kamar Mbah Wira, terdengar suara mengecap, seperti seseorang yang tengah mengunyah dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tidak hanya itu, Della juga mencium bau amis, namun bukan amis dari ikan. Karena penasaran, Della mengintip dari celah pintu. Rasa kaget dan campur aduk ketika Della melihat apa yang terjadi. Mbah Wira tengah mengunyah ayam utuh, namun dalam kondisi mentah. Saat itu juga, Della berlari ke kamarnya, berharap apa yang dia lihat itu salah. Namun pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar. Mbah Wirawati yang ia kenal bukan Mbah Wira nenek yang dulu dekat dengannya. Semakin hari, Della semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbak Wira yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika azan maghrib dan isya, Mbak Wira suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa. Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak, karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai bahwa mereka anak durhaka. Lagu-lagu tembang Jawa yang didengar Mbah Wira juga asing di telinga Della. Meski ia tahu beberapa kosakata Jawa, kromo ingil, namun beberapa kalimat yang asing, seolah itu tembang lama. Terkadang Della mencatat setiap syairnya. Beberapa selalu menceritakan tentang ritual dan hal-hal berbau mistis. Namun, dari semua itu, Della pernah tanpa sengaja melihat Mbah Wira tengah tertawa. Ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya,
tampak seperti sedang berbicara entah dengan siapa. Karena ketika Della mencoba mengintip dari celah pintu, Bahwira seolah-olah tahu Della sedang mengamatinya. Puncaknya ketika Mega datang ke rumah Della untuk mengerjakan tugas kampus. Baru saja Mega masuk, dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini. "Kenapa, Meg? Kamu cium bau amis nggak sih?" kata Mega sembari menutup hidungnya. "Enggak, gue nggak cium apa-apa." "Bau bangkai ini," kata Mega. Mega tiba-tiba menunjuk ke salah satu kamar yang rupanya adalah kamar Mbak Wira. "Kenapa, Meg?" kata Della. "Baunya dari sini, Del." Ragu diselimuti rasa takut, Della hanya tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar, Mega justru menunjuk kamar Mbah Wira. "Gua penasaran, bau apa sih ini? Busuk sekali baunya." Tanpa tahu apa yang terjadi, Mega sudah melesat masuk, mencari di mana sumber bebauan itu, sampai matanya tertuju pada ranjang Mbah Wira. "Di sini, Del, baunya." Della yang sedari tadi hanya termangu, melangkah masuk dengan bimbang. Ketakutan menyelimuti pikirannya. Hari ini, Pak Imron dan Bu Ida membawa Mbak Wira ke rumah saudara. Meski begitu, kamar ini seolah memberi sentuhan magis dan langsung menolak kehadiran Della. Dua kakinya gemetaran tanpa sebab. "Bantu angkat nih kasur," kata Mega, mencengkram ujung kasur. Della segera membantu. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya Mega dan Della melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, burung mati. Mereka tergeletak begitu saja di kamar, di bawah kasur itu. Baunya menimbulkan rasa mual yang menyentak, hingga Della tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. "Apaan ini, Del?" Mega mulai pucat. "Meg, pergi saja ya dari sini. Gue takut banget." "Takut apa?" Mega semakin penasaran. "Mbah Wira, Meg, akhir-akhir ini beliau bertingkah aneh. Gue takut aja setiap melihat dia." "Ini kok bisa kayak gini? Ada ayam mentah juga." Mega menunjuk sudut tempat tidur. Della langsung tahu itu adalah ayam tempo hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, setelah membereskan kasur, Della dan Mega kembali ke kamarnya. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, Della tahu dirinya seperti sedang diawasi entah siapa. Suara deru mobil baru saja terdengar. Della tahu mereka sudah pulang. Mega sedari tadi hanya melihat buku di tangannya. Ia belum terbayang apapun bahkan setelah kejadian tadi. Namun, firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Mega datang ke rumah ini. Rupanya benar, Pak Imron dan Bu Ida telah pulang. Di belakangnya, Mbah Wira juga ada, berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali lihat, Mega tahu di hadapannya bukan sosok hangat Mbah Wira yang selama ini dia kenal, melainkan sesuatu yang hitam tengah berdiri menatapnya. "Ada apa, Nak? Kenapa melihat seperti itu?" Della melihat gelagat aneh yang ada pada Mega. Belum pernah wajahnya berekspresi tercekat seperti ini. Seolah dia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik, Della mengajak Mega masuk ke kamar. Di sana ia masih bisa melihat Mega mencuri pandang dari Mbah Wira. "Ada apa, Meg? Kok lu jadi aneh gini?" "Gak apa-apa, Del," kata Mega. Beberapa saat kemudian, rumah itu menjadi sesak bagi Mega. Ia sadar dalam bahaya. "Del, gue pamit dulu ya. Gue ada urusan lain." Della yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Mega. Namun dia tak punya kewenangan dalam menghentikan temannya itu. "Soal tugasnya,
Tadi aku udah naruh kertas di halaman 112. Buka aja nanti, kata Mega, buru-buru menyerahkan buku. Gak pamit Bapak Ibu? Boleh, kata Mega. Sesaat, Mega berhenti di depan kamar Bahwira. Terdengar nada syair Jawa yang familiar di telinganya. Syairnya menunjuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu sopan santun. Suara motor Mega perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Mega, Della membuka isi buku Mega. Di sana tertulis sebuah kalimat, Bahwira bukan nenekmu. Saat itu juga handphone berdering. Seseorang menelpon Della. Ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat pasi melihat Mega memanggil.